Nilai Pancasila terbagi menjadi 5 bagian. Nilai pertama yaitu cinta tanah air. Cinta tanah air bukan cuma soal perang atau angkat senjata. Sekarang, cinta tanah air dapat kita lakukan dengan berbagai hal-hal yang simpel. Sehingga cinta tanah air dapat terbagi menjadi beberapa poin. Pertama, menjaga tanah dan perkarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Indonesia adalah rumah kita, melestarikan dan menjaga lingkungan menjadi suatu bentuk penghargaan kita bagi bangsa dan negara. Sehingga membuang sampah pada tempatnya menjadi paling mudah dilakukan untuk membuktikan kepedulian kita kepada negara. Yang kedua, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Sebagai kaum muda, pastinya kita harus memberikan kontribusi terhadap bangsa kita. Hal ini dapat kita lakukan dengan tindakan yang kecil, seperti membuat konten edukatif yang positif untuk dipertontonkan orang-orang. Sekecil apapun kontribusi kita, hal itu tetap bisa jadi bentuk bela negara. Lalu yang ketiga, yaitu mencintai produk dalam negeri, budaya, dan kesenian bangsa Indonesia. Kita nggak harus terus-menerus bergantung sama barang dan makanan luar. Hanya dengan menggunakan dan memakan produk lokal sudah membuktikan bahwa kita mencintai tanah air. Hal ini dapat kita lakukan dengan cara membeli makanan produk UMKM. Kali ini kita akan membahas tentang rela berkorban untuk bangsa dan negara. Rela berkorban untuk bangsa dan negara yang berarti kita bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan materi demi kemajuan bersama. Contohnya seperti apa sih? Contohnya, seperti belajar tanpa mengenal tempat. Hal ini menunjukkan bahwa kita dapat mengorbankan waktu untuk belajar yang positif demi bangsa dan negara. Nah, rela berkorban juga berarti siap membela negara dari berbagai ancaman. Gak cuma soal perang, tapi juga menjaga persatuan, melawan hoax, dan gak gampang diadu domba. Contohnya seperti membuat komenan positif tentang negara Indonesia apabila warga lain menghina negara kita yang buruk-buruk. Kita juga bisa berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Contohnya mulai dari hal kecil seperti kegiatan dalam dana usaha untuk persiapan acara sampai mendukung kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat. Berikutnya adalah setia pada Pancasila, yang artinya kita menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup. Langkah pertama, kita harus memahami nilai-nilai yang tergantung di dalamnya. Contoh penerapannya seperti tidak mengambil dompet yang jatuh yang bukan merupakan milik orang lain, menunjukkan pemahaman terhadap sila kelima Pancasila. Setelah paham, tentu kita harus mengamalkan nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang berarti kita harus membiasakan sikap yang sesuai dengan Pancasila di kehidupan nyata. Misalnya, melakukan musyawarah saat melakukan diskusi, kerja kelompok. Hal ini menunjukkan pengalaman dari nilai sila keempat Pancasila. Tunjukkan juga bagaimana menjaga nama baik bangsa dan negara. Contoh sederhana seperti membersihkan kelas, bergotong royong, karena sebagai generasi muda, kita ini wakil bangsa juga. Jadi apa yang kita lakukan bisa mencerminkan wajah Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri. Intinya, setiap pada Pancasila itu bukan cuma tahu isinya, tapi juga menjadikan pedoman dalam bersikap dan bertindak demi kebaikan bersama. Bela negara bukan cuma soal perang, tapi juga soal kontribusi kita sebagai warga negara. Misalnya, peduli lingkungan, ikut kegiatan sosial, atau patuh aturan. Itu semua bagian dari bela negara. Kemampuan bela negara bisa berupa keterampilan seperti menggambar dan lain sebagainya. Dengan begitu, kita bisa bantu negara kapanpun dibutuhkan, walaupun cuma dari hal yang kecil. Selain kecerdasan, penting juga untuk memelihara kesehatan jiwa dan raga. Tubuh sehat dan mental stabil bikin kita siap untuk menghadapi tantangan. Misalnya, rutin olahraga, cukup tidur, dan juga pikiran positif. Kalau fisik dan psikis kita kuat, kita bisa lebih siap saat dibutuhkan oleh negara. Contoh makanan dan minuman yang sehat sebagai perwujudan peduli kepada kesehatan diri. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan berdoa. Ini bentuk kesadaran
kita atas nikmat dari Tuhan yang Maha Esa. Sikap spiritual kayak gini bisa bikin kita lebih kuat secara batin maupun mental, lebih ikhlas dan semangat dalam berbuat baik untuk bangsa. Contohnya seperti berdoa masing-masing pada waktu sebelum belajar sesuai dengan kepercayaan dan keagamaan masing-masing. Berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan cara mengikuti kegiatan penggalangan dana untuk warga yang membutuhkan. Hal ini bisa membangun kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis sehingga rasa bela negara ada di diri kita. Kemudian yang terakhir adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Itu sebenarnya soal gimana kita sadar dan paham kalau kita ini bagian dari bangsa Indonesia. Pertama, menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini dapat kita terapkan dengan cara mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas dengan menggunakan perlengkapan berkendara yang lengkap seperti memakai helm dan perlengkapan berkendara yang lainnya.